Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Rasulullah SAW memiliki kegiatan yang sangat banyak dengan memiliki ujian yang sangat berat juga. Beliau berdakwah, mengajar ilmu agama, bekerja mencari nafkah, memimpin umat Islam, mengatur negara, mendidik, dan bermain bersama anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama istri-istrinya dan anak-anaknya yang banyak. Serta rutin bangun malam, salat malam dengan rutin berpuasa dan masih juga belajar bersama malaikat Jibril. Sedangkan saya kegiatannya mencari nafkah saja. Untuk salat subuh berjamaah dengan menuntut ilmu saja masih butuh perjuangan yang tidak sedikit. Bagaimana cara mengatur waktu, pikiran, dan tenaga agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam mengatur waktu, pikiran, dan tenaga beliau dalam beribadah dan menuntut ilmu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, yang terpenting yang pertama keberkahan waktu. Itu yang sebelum kita memanage waktu, minta keberkahan waktu. Dan diantara keberkahan waktu, antum jangan lupa zikir pagi petang. Dan kalau antum udah baca zikir pagi petang, paham apa enggak? Karena kalau kita enggak paham, kita enggak mentadaburi, enggak akan diterima sama Allah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tuh enggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan enggak fokus gitu loh. Jadi keberkahan itu penting. Semua dapat waktu 24 jam. Tapi kenapa Muhammad bin Ismail jadi Imam Bukhari? Kenapa Muhammad bin Idris dari Asy-Syafi'i? Kenapa Yahya bin Syaraf jadi Imam Nawawi? Karena diantaranya keberkahan. Antum bayangin Imam Nawawi itu meninggal kurang lebih di usia 45 tahun. 45 tahun. Dan judul buku yang beliau berhasil tulis, jadi jumlah buku atau jumlah judul buku yang berhasil beliau tulis itu di atas 45 judul. Jadi kalau dari hari pertama beliau lahir, antum masih nangis, beliau udah nulis buku, itu aja masih kelebihan. Jadi masih kelebihan setiap tahun, bayangkan 45 tahun bukunya lebih dari 45 judul. Jadi kalau 1 tahun 1 judul berarti dari hari pertama nulis itu aja masih kelebihan. Dan 1 judul itu bukan 1 jilid. Al-Minhaj Syarah Muslim, antum tahu berapa jilid? Ada penerbit 9 jilid, ada penerbit 10 jilid, ada penerbit 11 jilid. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Raudhatul Talibin berapa jilid? Ada yang 9 jilid, ada yang 10 jilid. Bayangkan itu baru 1 judul. Riyadhus Shalihin berapa ribu hadis? Bayangkan, kita ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, baca syarah Muslim nggak tamat-tamat. Bayangkan, jilid 1-nya aja belum khatam, jilid 1 tuh. Riyadhus Shalihin belum khatam, Arba'in 42 hadis nggak khatam-khatam. Ini masalah keberkahan. Ini bukan masalah detik demi detik. Detiknya sama kok. Bahkan mungkin kehidupan mereka lebih susah daripada kita. Keberkahan. Makanya saya ingatkan, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti mengatakan yang penting itu keberkahan ilmu, bukan kontennya, bukan kuantitasnya, keberkahannya. Dulu ulama 1-2 hadis berkah, jadi ulama. Jadi minta keberkahan, minta keberkahan. Terus yang kedua, kita harus proporsional dan konsep kita fa'ati kulladzi haqqin haqqah, tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Jadi kalau sampai hak istri nggak dapat gara-gara kebanyakan cari nafkah berarti udah overdosis, terus dikurangin. Ya overdosis aja nggak dapat, gimana dikurangin? Lagi-lagi antum yakin dengan keberkahan apa enggak? Untuk bisa berkah, antum harus kerjakan semua kewajiban. Untuk mengerjakan semua kewajiban, antum harus menunaikan hak seluruh pihak. Hak Allah, hak Rasul SAW, lalu hak orang tua, lalu hak istri, hak anak, hak keluarga. Itu dikerjakan. Bismillah, kerjakan deh. Nanti Allah akan kasih pintu-pintu yang kita nggak duga. Dan jangan terlalu banyak mikir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ la yahtasib. Atau kan udah hafal At-Thalaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau bahasanya dari arah yang tidak dipikirkan sebelumnya. Gitu kan. Jadi jangan kebanyakan mikir.
Karena rizki antum dari arah yang tidak antum pikirkan. Berarti kalau rizki antum dari arah yang tidak antum pikirkan, lalu hidup antum kebanyakan mikir, cocok nggak? Nggak cocok. Kan dari arah yang nggak antum pikirkan, tetap juga dipikirin. Ya sia-sia tuh pikiran. Sia-sia. Jadi mending nggak usah kebanyakan mikir. Mikir boleh, tapi jangan kebanyakan. Jangan banyakin zikir, banyakin ibadah, dan tunaikan hak setiap pihak. Misalnya ada orang sibuk kerja, akhirnya nggak punya waktu untuk ngaji. Itu udah nggak akan berkah tuh, nggak akan berkah. Karena hak Allahnya nggak dikasih. Dan kenapa dia kebanyakan kerja? Karena kebanyakan mikir. Ya, kalau gue begini nanti gue nggak dapat tambahan. Kalau ini gue nggak dapat ini. Kalau gue tinggalin gue nggak dapat. Kebanyakan mikir tuh. Itu kebanyakan mikir. Makanya nggak berkah-berkah. Allah Ta'ala alam.